Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Yang pertama-tama, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jasmani, dan juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo, kepada Bapak Haji Martin beserta keluarga, lalu kepada karyawan, karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kali ini membahas tentang hukum-hukum pernikahan. Tentang nikah. Nikah tuh wajib nggak? Enggak. Hah? Wajib nggak? Enggak. Nikah wajib, tapi punya anak sih compatible. Bisa jadi wajib, sunnah, bisa jadi haram juga, bisa jadi mubah. Ya. Wajibnya, ya, jika seorang tersebut mampu dan khawatir terjerumus dalam perzinahan, itu wajib. Ya, misalkan kalian pacaran lah zaman sekarang mah, muka ya Gen Z ya, zaman sekarang sih wajib ya kayak pacaran sebelum nikah. Enggak. Hah? Enggak. Emang ya? Ada nggak pacaran di sini? Ada. Siapa? Nah, bagus. Wajib. Jadi menghindari zina, kita sebaiknya gak usah pacaran. Lalu bisa jadi sunnah, ya, bisa jadi sunnah karena bagi yang mampu, ya, secara fisik dan juga finansial, serta tidak khawatir terjerumus maksiat. Ya. Syarat-syarat nikah di Indonesia harus apa? Yang pertama, enggak. Cowoknya harus punya apa? Punya mobil. Nah. Yang kedua apa? Punya mapan lah, duit banyak, segala macam, tajir, melintir lah, segala macam. Yang ketiga, coba cari sekarang, ya, yang masih nggak ngelihat mahar mah. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri mah enggak, ya. Jadi di luar negeri itu di Arab lah, Arab Saudi, di Arab itu nikah itu tanpa pesta, ya. Tanpa pesta tuh kayak gimana? Kita kan Indonesia kan biasa habis nikah tuh pesta, ya, serahan segala macam, serahannya bejibun banyak banget, ya, mobil, motor segala dikeluarin, emas, ya, sampai berapa karat gitu. Yang ngeluarin duitnya si laki. Wajib nggak sih kita ngeluarin mahar? Ya, kalau zaman Nabi apa maharnya? Hah? Apa? Dirham. Dirham. Duit dirham. Dirham. Apa dirham? Itu ini apa? Dirham. Dia bukan, dirham tuh kayak kita duit, ya, duit. Jadi nggak, mahar tuh nggak harus pakai duit, bisa aja pakai apa? Hasil panen juga bisa, hasil bumi, ya, bisa. Tapi yang paling wajib tuh kita harus punya wali
Wali nikah, bukan waliullah jauh amat. Wali nikah. Ini sama jatah bumi beda. Ya. Wali nikah pun kita harus nyari yang bener-bener bukan balik, yang benar-benar soleh, ustadz atau segala macem lah. Kalau kayak saya belum bisa jadi wali nikah, ya biasanya nikah itu enaknya KUA sih langsung ya, ke KUA kalau di Indonesia, gitu. Lalu yang ketiga bisa jadi makruh karena jika seseorang tidak mampu memenuhi hak pasangannya baik cara fisik maupun nafkah. Artinya apa? Kita pengen nikah, cuman kita nggak mampu, ya, cuman maksanya gimana? Pinjam duit ke siapa? Ke bank segala macam, ya, sampai beberapa juta. Terus habis nikah apa? Dapatnya? Salah. Cicilan, ya. Tenang ora? Habis nikah dapat cicilan? Kagak. Enggak lah. Bayarnya pakai apa? Duit. Mahal Pak. Tenang ya. Bayarnya pakai apa? Bukan. Bayarnya pakai apa? Tenang Mas. Hah? Easy cash. Iya, mending kita jangan terlalu memaksa atau buru-buru ya, yang kawin segala macam. Biasanya yang ngeburu itu para wanita gitu, para perempuan ya, udah nggak sabar. Tapi kita harus ngerti ya bahwa secara finansial kita harus bentuk ya sebelum ntar pas sudah jadi keluarga ya, jadi rumah tangga malah jadi hidupnya kagak sakinah ya. Artinya apa? Kagak bakal tenang gitu. Dan juga laki-laki ya, laki-laki lihat perempuan dari apanya? Ada yang tahu? Beauty. Beauty udah iya. Apa tuh? Ya, yang pertama apa? Yang pertama akhlaknya. Akhlaknya baik atau enggak, buruk atau enggak. Ya. Kalau agamanya bisa dilihat dari yang pertama akhlaknya, udah kecara ya. Saya beda ini. Harusnya dari agamanya, cuman zaman sekarang kita harus lihat dari akhlaknya. Akhlaknya bagus apa enggak, ya, soleh atau enggak, segala macam, ya. Yang kedua apa? Parasnya juga sama harus, ya. Yang ketiga keturunannya, lalu yang keempat hartanya juga, ya. Bukan berarti kita, bukan berarti mau kondo, ya, bukan berarti mau kondo, ya. Hartanya, maksudnya bukan gitu. Gini loh, kalau kita beda ya, beda kasta ya sekarang masih ya, beda kasta. Misalkan ceweknya kaya, cowoknya biasa aja, itu kita kayak terasa apa sih namanya, minder ya, minder zaman sekarang tuh, minder. Emang bener minder ya, tapi kita lihat akhlak ceweknya gimana ke kita ya. Kalau akhlaknya baik, Kalau akhlaknya jelek tapi Spotify-nya ini. Spotify. Enggak masuk. Ya, enggak masuk. Gitu. Bukan masalah playlist ini. Ini masalah akhlak yang terpenting. Lalu yang keempat, lanjut lagi. Bisa jadi haram karena ya, jika seseorang berniat menzolimi pasangannya. Tuh, udah paling parah banget ya, atau tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Tuh, dengerin laki-laki ya, bahaya ya. Jadi kudu mikir matang dulu kalau menikah ya. Sepuhnya ada juga di sini, Bang Rois. Gimana? Ya. Pak, gimana Pak? Oh, cemen juga sama ya. Finansial harus nggak sih kita harus punya biasa finance. Finansial harus nggak sih kita punya tabungan atau secukupi? Enggak harus ya. Kita nikah karena Allah ya. Sebelum nikah pun kita harus doa dulu ya. Ada suatu amalan
sebulan atau 2 bulan gitu. Kita ingin ngeyakinin ya, itu terus istiqomah. Sebenarnya tahajud yang terpenting, tahajud. Kita nggak punya apa-apa, bingung ya, udah yakinin, udah ngikat lah misalkan pengen nikah, cuman nggak punya apa-apa, amalin tahajud 2 bulan sebelum menikah, itu insya Allah bakal ada jalannya dari Allah, nggak tahu dari mana. Kalau nggak tahajud, ikhtiar aja, berdoa. Nggak, sebenarnya nggak harus tahajud, cuman ini amalan aja. Dilakuin nggak dilakuin juga terserah ya, ambil baiknya aja gitu. Lalu ada lagi, bisa mubah. Apa itu mubah? Bisa jadi mubah karena jika ada dorongan kuat atau kebutuhan khusus yang mengharuskan ataupun mencegatnya. Apa tuh artinya? Ada yang tahu? Dorongan kuat. Dorongan apa? Hawa nafsu, iya. Ya. Itu mubah tuh, ya. Kita hanya pengen nafsu kita terpenuhi aja. Gitu, buat nikah. Zaman dulu ada nikah kontrak, itu buat nafsu doang. Itu zaman Belanda juga ada penjajahan dari Jepang tuh dulu. Orang Jepang nikah nikah sama orang Indonesia, cuman nikah kontrak, cuman berapa bulan. Sudah tinggal, punya anak, ya anaknya dari blasteran, gitu. Itu nggak boleh sebetulnya, ya nikah kontrak namanya, gitu. Lalu zaman Rasul, ya ada suatu kisah tentang Fatimah, ya. Fatimah beserta dengan Ali, ya Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini Fatimah putrinya Rasulullah. Beliau berakhlak mulia, lalu banyak sahabat mulia yang ingin menikahinya, ya seperti Abu Bakar, lalu juga Umar bin Khattab dan sahabat terdepan lainnya dalam Islam. Ya, namun Rasulullah tidak langsung menikahkan. Karena apa? Fatimah di sini Rasulullah sih, bukan Fatimah, menikahkan Fatimah kepada mereka. Kemudian datanglah sahabat bernama Ali bin Abi Thalib, ya sepupunya ya Rasulullah. Nah, sepupu boleh nggak sih menikah? Kita nikah sama sepupu? Kan? Hah? Boleh. Ya kalau sama adik enggak boleh. Boleh kalau sama sepupu. Karena nggak saudara. Karena nggak saudara. Ini kan saudara nih, paman punya anak cewek, kakak dari ibu, ya punya anaknya cewek. Kita nikah sama anak paman itu boleh nggak? Hah? Kata siapa enggak? Boleh. Nggak saudara tapi sepersusuan boleh nggak? Nggak saudara tapi persusuan nggak boleh. Ya, satu susu nggak boleh. Nyusu, tahu nyusu. Waktu kecil maksudnya ya, waktu kecil nyusu. Ya, kayak Nabi aja. Ya, Nabi disui sama siapa? Setelah ibunya meninggal. Siapa? Siti Asia. Hah? Kan ada lagunya. Apa tuh? Setelah ibunya Nabi mah? Nah, Halimah. Itu. Fatimah. Disusui itu. Ya. Kalau satu susu nggak boleh. Beda. Kalau cuman sepupu ya nggak satu susu beda. Jadi ngomongin susu sih. Aduh. Susunya sama, susu bebek, susu kambing. Lanjut lagi ya.
Lalu apa di sini jawaban Rasulullah? Ya. Rasulullah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apa yang kau miliki? Ya, wahai Ali. Wah, Ali hanya menjawab, dia cuma memiliki apa? Baju besi, ya Rasulullah. Baju doang, baju besi, ya. Maka Rasulullah, ya, menikahkan Fatimah dengan Ali hanya dengan mahar baju besi doang, ya. Pernikahan mereka penuh kesederhanaan, namun dari keduanya lahirlah keturunan yaitu Hasan dan Husain. Ya, beliau perang apa sih? Yang ini banget apa? Bukan perang Badar. Pada perang apa tuh? Ya. Sampai Hasan Husain ditusuk ininya, dadanya, begitu. Yang kelak menjadi pemimpin para pemuda di surga nanti, Hasan Husain. Ya, bukan Husain, bukan perang sarung, beda lagi. Ya, bahwa adalah bukti nyata. Ya, kita nikah nggak harus melihat finansial saja, namun kita melihat akhlak-akhlak, ya, yang dipunyai para calon kita atau pasangan-pasangan kita. Ya, nikah cukup aja di KUA, ya, bayar berapa juta? Kalau nikah di KUA bayar 2 juta, ya, foto-foto beres, ya. Tapi tetap aja ada omongan tetangga. Bener apa enggak? Bener. Ya, bocah udah nikah baik, kagak ini, kagak pesta, kagak apa, kagak ngundang, ya. Wah, nikah di luar apa? Hamil luar nikah ini kayaknya, gitu. Pasti banyak yang astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Udah, mungkin cukup sekian dari saya. Apa sok? No, apa no?